A few moments later. Kasus kekerasan seksual di kampus dan pelecehan nonverbal terhadap mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kami hendak melaksanakan wawancara bertema anti kekerasan seksual dengan demokrasi Pancasila. Nama saya Karisma Jotang. Saya Sinta Putri Martina. Dan nama saya Ekstri Adela Anggara. Dan informan kami Ibu Nanda Audia Prisaba selaku Satgas BPKS UNESA. Silakan menyimak video wawancara kami di detik berikutnya. Mereka ingin melakukan tersebut dan kenapa mereka memilih korban secara spesifik, misalkan harus cantik, atau kenapa sih mereka memilih orang A untuk menjadi korban? Oke, dan motif juga itu baju yang tertutup atau tidak terbuka gitu. Jadi dengan apakah pakaian rasa itu hanya stereotip yang cenderung dia menyalahkan atau membuat korban itu jadi menyalahkan diri sendiri. Karena satu kasus yang ada di UNESA, kebetulan mahasiswa saya sendiri itu dia terkena di diagnosanya itu kena begal payudara, kalau teman-teman tahu ya. Dan waktu itu kondisinya dia sedang pakai baju gamis yang memang kalau misalnya kita tahu yang tidak ada besar gitu, dan kerudung yang tutup atau yang menutup dada yang panjang juga bisa dikorban kekerasan seksual. Dan untuk korban itu tidak hanya memandang terkait dengan bajunya saja, jadi itu lebih ke arah attitude-nya, tersiran atau dorongan dari itu untuk ada ingin melakukan kekerasan seksual. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, misalnya kalau dia ada orang memang hanya memposting fotonya yang baju atau katakanlah banyak di sosial media influencer atau mungkin artis-artis yang pakai baju bikini dia di sosial media itu menjadi konsumsi publik, sehingga pasti tidak menutup kemungkinan ada banyak tangan yang memberikan komentar-komentar terkait dengan tubuhnya atau mungkin berkaitan dengan kekerasan seksual juga gitu. Untuk kekerasan seksual yang sering terjadi di UNESA sendiri itu apa, Bu? Kasus yang sering terjadi? Bervariasi sih, yang jelas untuk akhir-akhir ini tuh kebanyakan berkaitan dengan digital, dan seringnya itu juga revenge porn, atau misalnya misalnya kalian pacaran nih, entah itu sama mahasiswa, juga terjadi dengan mahasiswa dan orang eksternal di luar UNESA. Terus mereka pacaran, terus saling berkirim foto secara seksual. Lalu fotonya itu misalnya perempuan nih kirim foto seksualnya misalnya make up atau mungkin tanpa baju, si pacar laki-laki menyimpan. Terus ketika mereka ada konflik, si laki-laki ini mengancam untuk fotonya itu akan diperlukan kalau misalnya nggak mau menuruti keinginannya dia gitu ya. Jadi yang ngancam nih, fotomu nanti aku sebar nih ke Twitter kah, di Instagram, ngetag kampus atau ngetag teman-temannya. Itu yang akhir-akhir ini fenomenanya sering terjadi. Atau misalnya dia kena via Telegram yang akhirnya dia bertemu stranger, terus ketemu in real life, menjalin komunikasi, menjalin interaksi, terus video callan bareng, saling kirim foto, kirim video soal, disimpan satu, terus jadikan berkaman. Itu yang terjadi terakhir ini. Kalau korban pelaku biasanya kan biasa yang korban korban. Oke, memang tidak semua korban itu terjadi. Kalau kekerasan seksual itu yang pernah baca ibarat kayak gunung es. Jadi yang kelihatan itu sedikit yang muncul, tapi sebenarnya fenomena itu cukup banyak. Tapi yang berani melapor itu hanya sedikit sekali. Ya, Mbak Rana, karena menurut dia stereotip masyarakat yang sering masih menyalahkan korban gitu ya. Terus tapi anggap bahwa itu adalah aib, sehingga dia nggak berani untuk melapor. Lalu juga dia nggak tahu sebenarnya melapor di mana. Gitu. Sehingga kadang itu mereka yang melapor ke kita itu justru pendamping atau teman dekatnya untuk melapor, karena takutnya kalau misalnya dia melapor ketahuan sama pelakunya, dia dapatkan ancaman lah dan lain-lain. Jadi itu adalah kendala yang membuat si korban itu takut melapor. Balik lagi ya, karena tadi ada pelaku kan dia dominan ya, yang
sama bikin melakukan aman-aman si korbannya. Sama-sama, ini kalian tidak menurut kalau yang sudah mencatat? Oke. Lalu untuk hambatan lapor, untuk yang punya hambatan lapor dari sudut pandang PPKS-nya, gimana cara mengetahui tanda atau gejala yang ditunjukkan oleh korban bahwa dia adalah korban kekerasan seksual, tapi dia tidak melapor. Cuma dari Satgas PPKS menolong si korban. Oke, kalau Satgas PPKS Indonesia kan kita menghandle kasus-kasus yang ada di universitas ya teman-teman. Mahasiswa, teknik, pegawai, dosen kan sangat banyak sekali gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita ngomong observasi satu persatu orangnya itu pasti sulit. Tapi yang jelas biasanya itu pendamping atau temannya yang notice kalau misalnya korban ini kok ada perubahan dari segi perilaku gitu ya. Misalnya biasanya dia orang yang cukup ekstrovert, dia banyak berbicara, yang mungkin secara sosial dia mau berinteraksi dengan banyak orang, tapi akhir-akhir ini menunjukkan itu ya perubahan perilaku ya, dia lebih pendiam sendiri, aman, isolasi dari keselnya, sehingga kita sangat apa ya, juga ke warga juga untuk mereka lebih peka dan lebih bisa notice dengan kondisi teman-teman atau orang sekitarnya dia. Jadi biasanya teman-teman yang lebih peka, yang notice, akhirnya berusaha untuk mendekati, dan ketika dia sudah terkontekstual masalahnya, barulah si pendamping ini yang berkita. Jadi kasus yang baru terjadi, jadi si temannya ini itu beda dari fakultas, tapi temannya ini itu pelaku SMA. Itu akhirnya menunjukkan kalau jarang komunikasi, bahkan IG atau WhatsApp-nya di blok, tapi si temannya itu berulang memberitahu temannya yang berubah ini tadi. Jadi dari kepedulian itulah sehingga itu kita bisa mendapatkan bahwa ada korban yang tidak berani melapor. Gitu. Jadi PPKS tentu kita tidak bisa bekerja sendiri untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, maka kita sangat butuh juga bantuan dari mahasiswanya, mungkin pendidiknya juga ataupun dosen yang lebih aware, lebih bisa peduli juga dengan teman-temannya. Gitu. Korban ibaratnya sudah dirusak secara fisik dan secara mental, dan korban pastinya menyimpan trauma yang sangat lama, bahkan sampai dia tuh trauma itu masih ada di dia. Apakah trauma itu bisa disembuhin? Oke, kalau saya berkaitan dengan trauma, memang kalau bisa disembuhkan secara total tentu bisa ya, tetapi itu akan sulit kalau misalnya hanya dilakukan dari diri sendiri, atau maksudnya tanpa ada bantuan dari profesional health atau kesehatan. Jadi kalau misalnya sudah mengalami trauma yang luar biasa, mempengaruhi kondisi yang jadi menghambat beraktivitas sehari-hari, kita pasti perlu mengarahkan dia ke atau psikiater untuk mendapatkan penanganan. Jadi itu ada tapi dengan pihak-pihak profesional yang memang bisa menghandle kasus trauma. Gitu. Jadi contohnya misal di salah satu korban kita itu juga ada yang dia sampai berani keluar rumah didampingi oleh kakaknya. Ini pun dia kuliah pun itu dia minta dia ditungguin maknya di depan parkiran. Jadi dia benar-benar harus dijagain. Walaupun misalnya dia pulang kampung di kos-kosan gitu ya, dia pulang kampung sendiri, dia harus dalam posisi di sama kakaknya. Gitu. Jadi ada yang sampai rumah dia trauma sosial seperti itu. Nah, itu harus perlu pendampingan secara psikologis baik dari psikiater maupun psikolog. Gitu. Jadi pasti bisa untuk sembuh total. Gitu. Untuk korban yang selalu tidak mau menikah, apa dari tragedi yang pernah di kehidupan mereka? Apakah dia akan tahu nanti dengan sulit? Oke, jadi tiap korban itu memiliki dinamika berbeda-beda ya. Bisa jadi yang tadi mungkin sampai fobia sosial, dia nggak berani keluar rumah, harus ditemenin gitu ya. Juga yang dampaknya mungkin dia menjadi sulit untuk percaya dengan orang lain atau khususnya lawan jenis, karena anggapannya
lawan jenisnya yang melakukan kekerasan seksual itu sangat memungkinkan bisa dilakukan oleh laki juga. Misalnya ini korbannya perempuan, dia kena kekerasan seksual sama laki-laki. Dia akhirnya menggeneralisasikan bahwa semua laki-laki itu jahat atau semua laki-laki itu melakukan kekerasan seksual. Sehingga sangat memungkinkan dia jadi trust issue, nggak berani untuk berrelasi dengan lawan jenis, atau bahkan sangat mungkin dia nggak berani untuk menikah. Atau dampak yang juga jadi kalau misalnya kekerasan seksual itu dilakukan oleh lawan jenis, dia merasa lebih memilih untuk berrelasi itu dengan sesama jenis karena dia merasa bahwa ya aku kayaknya lebih safe deh dan lebih percaya dengan lawan jenis daripada dengan dengan sesama jenis daripada dengan lawan jenis. Itu dampak yang bisa saja terjadi kalau misalnya dikaitkan dengan relasi atau hubungan lebih dalam ya dengan orang lain. Yang penanganan kekerasan seksual itu kan dilakukan sejak ini, artinya kita mendidik perempuan kita untuk berhati dan menjaga diri, dan kita juga mendidik anak laki-laki kita untuk tidak menyakiti perempuan. Itu gimana biar edukasi ke anak perempuan dan anak laki-laki kita efektif? Oke, memang kalau edukasi terkait dengan attitude ya, itu kalau misalnya kita harus menghargai siapa orangnya, baik itu lawan jenis atau mungkin sama jenis atau sesama usia kita atau yang lebih tua. Ya, tetapi yang seringkali orang tua lupa atau dalam kehidupan parenting atau pola asuh itu yang lupa ada pendidikan seksual itu juga harus diterapkan sedini mungkin. Jadi karena masyarakat kita tuh yang menganggap kalau pendidikan seks itu sesuatu yang tabu ya. Dianggapnya kalau kita ngajarin tentang seksual itu ngajarin mereka berhubungan. Dan sebenarnya pendidikan seksual sejak usia dini ya, kita lebih mengenalkan mereka jenis kelamin mereka, terus mengenalkan bagian-bagian mana yang tidak orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk pendidikan seksual juga. Terus juga yang sering kali terjadi itu orang tua lalu ngajarin ke anak-anaknya bagian vital itu misalnya perempuan nih, kita nggak menjelaskan ke anak itu ini namanya vagina, tapi mereka lebih menyebutkannya dengan namanya lebih imut biar lebih lucu, kayak misalnya lollipop ya, saya baru tahu kalau ada lollipop ya, namanya titit gitu ya. Padahal tidak semua orang kan paham kalau titit itu adalah penis laki-laki. Sehingga kita perlu untuk mengajarkan anak-anak itu dengan bahasa yang general orang-orang lain tahu. Gitu ya. Jadi karena contohnya case-nya gini deh, ada anak-anak yang tiba-tiba alaminya oleh orang lain. Dan waktu dia mengadu ke gurunya atau mungkin ke misalnya ke gurunya di sekolah deh gitu ya. Ini lollipopku dipegang nih sama satu sekolah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang imut, yang orang lain nggak tahu kan, gurunya tuh nggak notice kan. Kalau si muridnya ini tuh mengalami kekerasan seksual. Bandingkan kalau misalnya si anak itu bilang, vagina saya tadi dipegang di masa kan orang gurunya langsung notice bahwa ini mengalami kekerasan seksual. Jadi sangat penting nggak cuma kita mengajarkan tentang attitude perilaku yang baik dan benar itu seperti apa, tetapi pengenalan tentang pendidikan seksual sejak dini itu sangat penting untuk dilakukan juga. Gitu. Ini Bu, misalkan semoga tidak ya. Apa sih tindakan yang perlu kita ambil ketika orang yang kita kenal menjadi korban? Yang tindakan yang kita ambil satu yang pertama harus mendampingi dia ya. Harus biasanya mereka akan takut untuk langsung kita aja melapor, tapi jelas kita perlu untuk mendampingi dia, mendengarkan segala keluh kesah dia terlebih dahulu, baru kita yakinkan bahwa kita lakukan kasus ini entah ke satgas mungkin ke kepolisian gitu. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada yang menjadi korban kita diam aja, atau mungkin kalau misalnya di situasi umum tiba-tiba kamu melihat ada korban kekerasan seksual, ya kalau bisa kamu langsung berusaha untuk mencegahnya. Misal entah itu mengkonfrontasi si pelaku. Kalau misalnya itu di situasi umum kan, kalau kita konfrontasi si pelaku kan udah langsung kelihatan orang dan banyak orang yang langsung notice. Itu yang membuat pelaku kan jadi takut juga untuk meneruskan tindakannya dia. Gitu.
Ya tadi yang terutama kalau sudah ada laporan akan tindakan DPK ya. Biasanya kalau ada laporan kita langsung mengirim dulu ya, secara konvolutisinya itu seperti apa. Padahal dulu Ya, oke. Nah, setelah dari korban itu kita juga langsung memanggil pelaku. Jadi kita cross check dulu nih, cerita dari si korban dan cerita dari si pelaku itu seperti apa. Dan biasanya kalau kita ada bukti misalnya, itu kita juga minta buktinya itu apa saja untuk kita cermati buktinya. Nah, ketika sudah mendapatkan peran dari sisi kalau misalnya ada saksi gitu ya, si korban kadang dia membawa saksi atau membawa pendamping yang tahu kronologi ceritanya ya. Jadi kita dengerin keterangan-keterangan dari PGH itu, baru kita merasa sudah clear dan sudah jelas dan kasusnya itu, baru kita susun rekomendasi sanksinya. Nah, kalau itu pelakunya dan korbannya sama-sama anak UNESA atau warga UNESA. Tapi misalnya pelakunya itu dari eksternal UNESA, misalnya dari mahasiswa kampus lain. Nah, kalau dari mahasiswa kampus lain, biasanya kita koordinasi sama Satgas PPKS tersebut. Jadi, pelakunya ini diproses PPKS kampusnya. Tapi kalau misalnya pelakunya itu adalah orang internal, itu kita bisa melakukan laporan Polda. Ya, kita arahkan untuk melakukan pelaporan Polda sehingga bisa mendapatkan regulasinya sesuai dengan regulasi di kepolisian dari panggilan korban yang pelaku. Tapi kalau sama warga UNESA, siswa atau sama dikata sama dosen dalam UNESA dan rekomendasi sanksi itu kita ibaratnya kita sedangkan kepada komisi ketimbang apakah rekomendasi sanksi belum kalau sudah ditimbang dari etik yang UNESA lalu diputus oleh rektor. Jadi mempunyai. Tapi kalau dari Satgas PPK kita hanya sebatas rekomendasi sanksi. Gitu. Prosesnya alurnya itu dalam penanganan kasus. Nah, kalau ada dampingan korban, biasanya kita kondisi korban itu kita evaluasi secara psikologis itu cukup penting dalam bentuk cukup berat ya. Kalau dalam tanda kutip psikologi sangat berat itu biasanya dari tim psikologi satunya. Jadi kita didampingi secara berkala dan konselor. Salah pun gede, kalaupun pelaku itu ada sanksi, kalau ada selama perlunya mahasiswa kita beri sanksi sampai 2 semester offan dia, atau kita berarti apa ya, bukan cuti kan ya, kita kasih skorsing setelah 2 semester tidak boleh kuliah tapi tetap harus berlatih. Nah, sama proses dia lulus itu dia harus setiap bulan menghadap ke kita untuk melakukan gitu. Itu pendampingan untuk korban juga. Itu Yang mungkin dari Sinta mungkin selanjutnya. Oke, silakan. tadi kan ada kayak apa malu-maluan di gang tiba-tiba itu dapat psikologis dari kekerasan seksual dan bagaimana cara baik untuk mendukung. Oke, kalau misalnya kekerasan terjadi di masa dia kecil, itu tuh berdampak secara psikologis dia kembangan raja guys ya. Namun dia mengarah terus impulsif dan lawan jenisnya atau terrelasi dengan tertentu gitu ya, kepercayaan dan orang lain. Jadi remaja tersebut bisa mengganggu dia dalam kesehariannya gitu ya. Dan untuk pemulihan selain sembilan kata kalau harus didampingi secara psikologis oleh tenaga kesehatan atau tenaga profesional entah itu psikolog atau psikiater, yang jelas yang cukup penting juga itu adalah dia punya sumber dukungan tepat di sekitarnya dia, misalnya teman dari cerita atau mungkin keluarga juga yang mendukung dia, tidak malah menyalahkan dia, itu sangat berpengaruh proses pemulihan psikotes itu. Oke, selanjutnya Saya berlaku kebijakan undang-undang di Indonesia melindungi korban kekerasan seksual. Oke, kalau undang-undang di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang pidana kekerasan seksual. Tetapi kalau dari undang-undang di Indonesia sendiri sih saya kurang tahu jelasnya seperti apa. Tapi kalau di Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001 yang memang khusus berkaitan dengan kekerasan seksual lingkungan tinggi, itu kalau
ada korban yang melapor, kita wajib untuk memberikan pendampingan ke dia. Pendampingannya tidak hanya dalam bentuk psikologis ya, misalnya kita melakukan konseling, memberikan terapi, tapi pendampingan dalam bentuk advokasi secara hukum. Terus misalnya bisa jadi kita kalau misalnya universitas tertentu punya rumah aman atau rumah singgah, itu sangat memungkinkan bisa kita berikan ke si klien ya, si korban. Jadi di kita khususnya kalau misalnya kasus itu dibawa ke jalur hukum kepolisian, kita memerlukan beragam advokasi hukum, dan kita kemarin itu bisa bekerjasama dengan tim bantuan hukum atau lembaga swadaya masyarakat yang memang dia concernnya itu di hukum ya, itu bisa menjadi pendamping atau dari pengacara untuk dampingi korban gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri untuk rumah aman kita masih belum punya. Jadi untuk kasus, dan alhamdulillah kita belum berhadapan sih dengan korban-korban yang sangat membutuhkan rumah aman gitu. Baik, kembali. Baik, selanjutnya mohon izin saya mau bertanya. Apa sih kebijakan kampus terkait penanganan dan pelaporan kasus kekerasan seksual itu? Kebijakan kampus, tentu kalau kebijakan kampus kita kalau ada pelaporan kita harus tangani sampai sedetail mungkin, terus sampai harus tuntas gitu. Kebijakannya situ, dan yang tadi bilang bahwa kalau dari Satgas PPKS sendiri ya kita batasnya hanya sampai memberikan rekomendasi sanksi gitu. Hanya sih kalau misalnya ada penanganan kasus sendiri, kita proses penanganannya tidak membutuhkan waktu yang lama, kecuali memang kalau misalnya ternyata korban dari kekerasan seksual itu cukup banyak, jadi kita bisa perlu untuk memanggil satu persatu di korban itu mendapatkan keterangan. Nah, kalau pencegahan sendiri, biasanya pencegahan itu kita lakukan dengan melakukan tur ke fakultas-fakultas. Tur ke fakultas itu dalam artian kita melakukan sosialisasi terkait dengan kekerasan seksual. Terus di UNESA sendiri itu ada Satgas PPKS yang itu bisa jadi tempat mereka untuk melakukan pelaporan gitu. Dan kita turnya tuh nggak cuma ke mahasiswa ya, tapi ke TU-nya, ke tenaga kependidikan, bahkan ke dosen-dosen pun kita juga perlu melakukan sosialisasi. Tapi sosialisasi yang lebih sering kita lakukan itu ke mahasiswa. Itu dilakukan secara berkala ya. Jadi misalnya di tahun ini kita sudah melakukan sosialisasi secara Zoom dengan semua mahasiswa. Tapi sangat memungkinkan kita melakukan sosialisasinya tuh per fakultas. Bahkan kita kemarin bulan Maret kemarin tuh sosialisasi
dia tadi yang dimanipulasi, menurut dia salah gitu. Jadi dibutuhkan waktu yang cukup lama ketika kita berhadapan dengan pelaku yang tidak langsung mengakui kesalahan dia atau perilaku yang dilakukan gitu. Itu tantangan yang terakhir. Untuk pencegahan, tadi kalau kita atur ke prodi-prodi pun memang mereka tidak 100% ya untuk semua mahasiswa datang. Walaupun datang itu belum tentu memang kayak dia secara full dengan jadi tantangan sosial kita melakukan sosialisasi atau kajian. Jadi kenapa kita pun sering juga melakukan edukasi melalui Instagram. Jadi kalau itu sangat getol, Instagram harus aktif, Instagram harus sering ada informasi-informasi karena itu salah satunya juga sosialisasi. Dan kita juga bikin namanya Duta Anti Kekerasan Seksual, tapi per tahun ini kita ganti namanya jadi mahasiswa penggerak anti kekerasan seksual. Jadi kita rekrutmen mahasiswa penggerak itu kita seks. Jadi harapannya di tiap fakultas itu ada mahasiswa yang itu menjadi tangan panjang kita. Kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual, mungkin dia langsung berani lapor satu SPKS. Karena ibaratnya yang mereka itu dosen-dosen ada isinya. Jadi dia ikut lapor, hingga dia bisa lapornya itu ke mahasiswa penggerak yang ada di tiap fakultasnya dia. terima kasih Bu. Untuk sosialisasi di UNESA sendiri itu setahun sekali atau semester sekali? Karena kita nyala ke prodi ya, dan prodi itu sangat banyak. Ya, kita di FBS di Fakultas Bahasa dan itu pada beberapa prodi itu kita membutuhkan waktu 2 minggu untuk melakukan sosialisasi. Jadi kita perlu menyusun misalnya bulan ini itu ke fakultas seni, terus next kita ke fakultas teknik, lagi ke fakultas mana gitu. Tiap bulan itu kalau bisa kita lakukan sosialisasi tetapi menyasar komisi yang beda. Nah di next tahun atau di tahun berikutnya pasti kita perlu untuk merencanakan juga sosialisasi. Gitu. Biasanya kita kalau sosialisasi itu juga bukan sama isu kesehatan mental. Tidak cuma tentang kesehatan seksual, tapi isu kesehatan mental pun kita juga gabungkan. Dan mereka biasanya dari kita sosialisasi itu nggak lama pasti ada kasus baru yang dilaporin. Karena mereka mulai tahu kan bahwa ada tempat atau wadah untuk melaporkan. Jadi kan untuk kekerasan seksualnya kalau dari UNESA sendiri ya itu kan dapat skor 2 semester ya. Nah, 1 semester bisa 2 semester tergantung tingkatan kekerasan seksual yang dia lakukan. Tapi maksimal 2 semester ya. Bisa lebih kalau misalnya kita melihat memang tingkatan itu cukup tinggi. Bahkan di Permendikbud itu di aturan sanksinya bisa sampai drop out. Tapi sejauh ini untuk mahasiswa kita paling berat itu skor 2 semester. Gitu ya. Menurut pribadi, apakah skorsing itu sebuah hukuman yang sudah cukup untuk pelaku atau malah kurang? Menurut Ibu? Kalau menurut saya pribadi ya, biasanya sih kalau orang itu melakukan kekerasan seksual, apalagi ternyata bukan korban yang pertama ya, itu menjadi suatu habit atau perilaku yang memang sudah sering dia lakukan. Ya, jadi 2 semester itu memang besar harapan kita atau ya pribadi itu bisa membuat efek jerah gitu bagi si pelaku. Tapi selama 2 semester itu kita tidak mau hanya melepas si pelaku itu ya, tapi kita makanya minta mereka untuk ada mandatory counseling bulannya. Di bulan itu kita minta dia untuk terserah dia mau ke psikolog eksternal atau psikolog luar UNESA dan biayanya sendiri, tapi di tiap bulan itu harus bilang ke kita progresnya dia. Jadi biar kita tahu bahwa memang selama 1 tahun atau selama proses dia skorsing itu dia mengalami suatu perubahan, sehingga ketika dia balik ke kampus dan kuliah lagi itu kita sudah benar-benar yakin bahwa dia sudah siap dan kemungkinan kecil lah untuk melakukan tindakan yang serupa. Jadi tetap meskipun skorsing tetap dalam pengawasan kita, itu tetap tiap bulan itu dia harus melapor ke kita. Gitu. Baik, terima kasih. Itu mendapat dengan baik edukasi kekerasan seksual.
Nah ini Bu, ini kan kita belum tahu untuk videonya di upload sosial media ataupun cuma diserahkan ke pihak kamu saja. Misalkan nanti instruksinya di-upload ke media sosial, apakah Ibu tidak masalah? Dia upload ke sosial media apa? Itu maksudnya dia upload sosial media kalian atau gimana? Ya pribadi. Oh ya, apa? Soalnya kan juga mengedukasikan, memberikan informasi. Baik, terima kasih Bu. Kalau gitu wawancara kali ini bisa diakhiri ya. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Nanda. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih. Demikian wawancara anti kekerasan seksual kami. Semoga apa yang disampaikan Ibu Nanda Audia Frisaba dapat memberikan edukasi yang baru untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian untuk wawancara kami.